Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya anak-anak. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Selesai. Pertemuan kali ini kita akan mendeskripsikan objek wisata Lawang Sewu ya. Sebelumnya kita ice breaking dulu yang kemarin Ibu kasih tahu ke kalian, tepuk fokus dan tepuk konsentrasi ya. Yang pertama, kita mulai ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Selanjutnya tepuk konsentrasi ya. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku menjelaskan, aku yang mendengarkan. Konsentrasi. Sudah konsentrasi apa belum anak-anak? Udah ya pastinya. Selanjutnya yang pertama kita akan membahas tentang sejarah Lawang Sewu ya. Ada kalian sudah pernah ke Lawang Sewu belum? Apakah ada yang sudah pernah ke Lawang Sewu? Oh ya, Mbak Mita sudah pernah ya ke Lawang Sewu. Gimana di sana? Apakah bagus? Ya, jadi Ibu akan menjelaskan ya beberapa sejarah di Lawang Sewu dan manfaat dan mungkin bangunannya. Yang pertama kita akan membahas sejarah Lawang Sewu. Lawang Sewu diarsiteki oleh Kasten Kikron dari firma yang dibentuk arsitek senior GF Klinik Kammer dan BG Quindet. Bangunan ini dirancang dalam gaya Hindia Baru, istilah yang diterima secara akademis untuk rasionalisme Belanda di Hindia. Mirip dengan rasionalisme Belanda, gaya adalah hasil dari upaya untuk mengembangkan solusi baru untuk mengintegrasikan preseden tradisional klasisme dengan kemungkinan teknologi baru. Ini dapat digambarkan sebagai gaya transisi antara tradisionalisme dan konstruktisme yang dimulai pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907. Baik, setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, tentara Jepang mengambil alih Lawang Sewu. Ruang bawah tanah gedung B diubah menjadi penjara dengan eksekusi mati dilakukan di dalamnya. Ketika Semarang direbut kembali oleh Belanda dalam pertempuran di Semarang pada Oktober 1945, pasukan Belanda menggunakan terowongan yang mengarah ke gedung A untuk menyelinap ke kota. Pertempuran terjadi dengan banyak perjuangan tentara Indonesia yang gugur. 5 pegawai yang bekerja di sana juga gugur. Baik, setelah perang, tentara Indonesia mengambil alih kompleks. Bangunan tersebut kemudian dioperasikan oleh Jawatan Kereta Republik Indonesia. Kalian tahu nggak sih letak Lawang Sewu itu di mana? Nah, Ibu kasih tahu ya, alamat Lawang Sewu itu ada di Jalan Pemuda Sekayu, Semarang Tengah, sekitar Tugu Muda. 5 menit dari Simpang 5, 15 menit dari Bandara Ahmad Yani, dan 10 menit dari Stasiun Tawang Semarang. Baik, selanjutnya adalah bangunan Lawang Sewu ya. Bangunan didesain menyerupai huruf L, serta memiliki jumlah jendela dan pintu yang banyak sebagai sistem sirkulasi udara. Karena jumlah pintu yang banyak, maka masyarakat menamainya dengan Lawang Sewu, yang berarti 1000 pintu. Selain desain bangunannya yang unik, Lawang Sewu memiliki ornamen kaca pabrik berceritakan tentang kemakmuran dan keindahan Jawa, kekuasaan Belanda atas Semarang dan Batavia, kota maritim, serta kejayaan kereta api. Bagian hias lainnya pada Lawang Sewu antara lain ornamen tembikar pada bidang lengkungan di atas balkon, kubah kecil di puncak menara air yang dilapisi tembaga, dan puncak menara dengan hiasan perunggu.
Baik, selanjutnya adalah pemanfaatan Gedung Lawang Sewu ya. Saat ini Gedung Lawang Sewu dimanfaatkan sebagai museum yang menyajikan beragam koleksi dari masa ke masa pekerjaan apian di Indonesia. Koleksi yang dipamerkan antara lain koleksi Alkamar, mesin Edmondson, mesin hitung, mesin ketik, replika lokomotif uap, surat berharga, dan lain-lainnya. Lawang Sewu menyajikan proses penugaran Gedung Lawang Sewu yang terdiri dari foto, video, dan material restorasi lainnya. Mendekati pintu keluar terdapat perpustakaan berisikan buku-buku tentang kereta api. Selain menjadi tempat wisata sejarah, Gedung Lawang Sewu juga digunakan untuk pemotretan, syuting, pesta pernikahan, festival, bazar, pentas seni, workshop, dan lain-lainnya. Itu penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah sudah jelas semua? Baik, mungkin Ibu rasa sudah jelas ya semuanya. Ini ada beberapa pertanyaan untuk kalian jawab. Ibu kasih soalnya. Yang pertama, di mana letak Lawang Sewu? Yang kedua, tahun berapa Lawang Sewu didirikan? Yang ketiga, siapa yang mendirikan Lawang Sewu? Yang keempat, apa yang dapat kamu ketahui tentang manfaat Gedung Lawang Sewu? Yang kelima, ceritakan kembali asal-usul Lawang Sewu dengan bahasamu sendiri ya. Ibu kasih waktu 40 menit untuk mengerjakan. Setelah mengerjakan, kita akan mendiskusikan bersama-sama ya. Baik, Ibu persilahkan kalian untuk mengerjakan terlebih dahulu. Baik, semua kita sudah diskusikan. Di sini siapa yang nilainya 100? Baik, Mbak Indah, selamat sudah mendapatkan nilai 100 ya. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Indah. Baik, sebelum Ibu cukupkan, apakah ada yang ditanyakan tentang objek wisata Lawang Sewu? Jika tidak ada, Ibu cukupkan ya. Maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.